Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan mencoba menjelaskan apa saja yang ada di bab 1 sampai sebesar sepengetahuan saya. Ada 3 poin yang saya ambil, yaitu yang pertama, apa saja yang dilakukan seorang manajer, dan kedua, peran inti manajer, ketiga, tingkatan manajer dalam sebuah organisasi. Nah, apa yang dilakukan seorang manajer? Manajer adalah orang yang mengatur pekerjaan atau berkolaborasi antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sebuah tujuan yang tertentu. Nah, orang yang bertanggung jawab yang menciptakan, mengatur, dan mengarahkan, mengendalikan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sebagian besar pekerjaan manajemen dalam melakukan aktivitas verbal. Nah, menurut penelitian yang telah dilakukan, pekerjaan manajerial menunjukkan bahwa manajer menghabiskan sekitar 2/3 hingga 3/4 waktu mereka untuk beraktivitas verbal. Contohnya seperti mediator, penghubung komunikasi, mengambil sebuah keputusan, memecahkan sebuah masalah, dan terakhir membangun tim yang produktif. Peran inti manajer. Nah, di peran inti manajer ini terdapat 10 peran inti. Peran manajer dalam sebuah organisasi. Tetapi peran tersebut dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, kategori interpersonal roles atau peran antar pribadi. Dalam kategori ini, peran manajer sebagai orang yang memberikan informasi dan ide. Nah, dalam kategori ini terdapat 3 peran, yaitu pertama, sosok atau figur. Seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan tidak bertindak sebagai simbol perusahaan. Seorang manajer diharapkan menjadi sumber inspirasi. Sebagai contoh, seorang manajer biasanya melakukan hal-hal seremonial seperti menghadiri acara pemotongan pita peresmian, menandatangani dokumen legal, menyapa tamu perusahaan, dan menjadi tuan rumah resepsi. Peran yang kedua adalah menjadi seorang pemimpin. Nah, seorang manajer bertugas sebagai pemimpin dalam sebuah tim, departemen, atau organisasinya dengan tujuan untuk menyeleksi dan melatih karyawan serta mengelola kinerja dan motivasi karyawannya. Nah, peran yang ketiga dari kategori interpersonal roles adalah penghubung, liaison. Seorang manajer harus membangun atau menjaga komunikasi baik itu dari internal maupun eksternal. Sebuah perusahaan harus dibangun karena agar tujuan menjadi tercapai. Nah, contohnya adalah berpartisipasi dalam pertemuan dengan perwakilan dari divisi atau departemen lain atau organisasi lainnya. Nah, kategori yang kedua adalah informational roles atau peran informasional. Nah, dalam peran ini seorang manajer berperan sebagai pengelola informasi. Nah, di peran ini dalam kategori ini terdapat 3 peran. Yang pertama, sebagai pemantau atau monitor. Dalam peran memantau ini, seorang manajer berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industri organisasinya. Seorang manajer juga memantau tim yang dipimpinnya, baik dari segi produktivitas, kinerja, maupun kenyamanan kerja anggota lainnya. Nah, peran yang kedua adalah penyebar informasi atau disseminator. Setelah mendapatkan informasi, seorang manajer harus menyebarkan atau mengkomunikasikan informasi tersebut ke orang lain yang ada di dalam organisasinya tersebut. Contohnya seperti menyampaikan sebuah memo, email, ataupun laporan kepada bahannya mengenai informasi dan keputusan telah diambil. Nah,
peran yang ketiga yaitu adalah sebagai juru bicara, spokesperson. Seorang manajer juga berperan sebagai juru bicara untuk meneruskan sebuah informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasi tersebut dibuat ke pihak luar. Nah, peran yang ketiga adalah sebagai decisional roles atau peran pengambil keputusan. Dari kategori ini, manajer berperan sebagai wirausahaan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Nah, ada 4 dalam kategori ini, terdapat 4 kategori, 4 peran. Nah, 4 peran tersebut adalah sebagai wirausahaan, entrepreneur. Nah, seorang manajer harus mampu membuat suatu perubahan dan mengendalikan untuk kemajuan organisasinya. Nah, peran manajer di sini adalah memecahkan sebuah masalah dan menyelesaikan ide baru dan menghasilkan sebuah ide-ide baru serta menerapkan dalam organisasi. Manajer harus merencanakan masa depan organisasinya, membuat proyek-proyek perbaikan dan peningkatan kualitas produktivitas. Nah, sebagai pemecah masalah, peran sebagai pemecah masalah. Nah, di setiap organisasi pasti menemukan sebuah masalah ataupun hambatan dalam operasionalnya. Ketika suatu permasalahan atau terjadi, manajer harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan, dan jika terjadi konflik antara anggota timnya, manajer harus menjadi penengah dan mencarikan alternatif strategis untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, peran yang ketiga yaitu sebagai pembagi sumber daya. Nah, seorang manajer juga berperan sebagai pembagi sumber daya, yaitu menentukan di mana sumber daya tersebut harus dialokasikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sumber daya yang dimaksud di sini dapat berupa dana, tenaga kerja, material, mesin, dan sumber daya lainnya. Dan peran yang terakhir untuk dalam kategori peran pengambilan keputusan adalah yaitu berperan sebagai negosiator atau negosiator. Seorang manajer adalah juga seorang negosiator, berpartisipasi atau mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaannya. Nah, poin ketiga yaitu adalah tingkat manajemen dalam sebuah organisasi. Dalam organisasi ini terdiri 3 tingkatan. Yang pertama adalah manajemen tingkat atas atau top level management. Dalam manajemen tingkat atas ini adalah manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Mereka memegang sebagai jabatan sebagai CEO, CFO, COO, dan presiden, direktur, wakil direktur, dan sebagainya. Manajer ini berada di tingkatan manajemen tingkat atas. Ini memiliki tanggung jawab yang besar dan otoritas dan wewenang maksimum dalam mengendalikan organisasi atau perusahaan. Manajemen tingkat menengah atau middle level management. Manajemen tingkat menengah atau middle level management adalah manajer yang berada di bawah manajer tingkat atas. Mereka biasanya memegang jabatan seperti general manager, plant manager, factor manager, regional manager, maupun division manager. Manajer ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas, serta bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dengan manajemen tingkat bawah. Manajer ini juga menjalankan fungsi tingkat atas di departemen atau unit kerja mereka sendiri, seperti membuat perencanaan, membuat kebijakan, dan mengumpulkan atau mengatur sumber daya untuk departemen atau divisi mereka masing-masing. Nah, untuk manajemen yang
terakhir atau tingkatan yang paling terakhir yang manajemen tingkat pertama. Nah, ini adalah tingkatan manajemen yang paling di bawah. Manajemen tingkat pertama yang disebut sebagai first level management atau first line management adalah manajemen yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian pada karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Manajemen tingkat pertama ini biasanya memegang jabatan sebagai department manager, Destion manager, superintendent, vendor, supervisor, dan manajer. Ini manajer di manajemen tingkat pertama ini memiliki otoritas atau wewenang yang sangat sedikit ataupun sangat terbatas. Nah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.